Jeritan kalbu Agus Salim ketika ia menunaikan ibadah puasa perdana di bulan suci Ramadan kali ini dengan kondisi mata tak bisa melihat, menyeruak kemarin ketika Agus Salim dan istri menghadiri perayaan ulang tahun ke-81 Abbas Said, ayah advokat Farhad Abbas. Di tengah jamuan makan bersama mensyukuri ulang tahun ayah Farhad Abbas yang digelar bersamaan dengan acara buka puasa bersama keluarga dan rekan-rekan Farhad, ada rasa gundah yang menyelimuti relung kalbu Agus Salim ketika mengingat perlakuan orang-orang yang sebelumnya ia anggap sebagai orang baik yang ingin menolongnya, namun rupanya terungkap kemudian justru begitu tega terhadap dirinya. Dan atas semua itu, Farhad Abbas berkaca pada teladan ayahnya yang mengutamakan orang kecil, akan tetap membela Agus sampai keadilan ia dapatkan, dengan mendampingi Agus Salim dalam proses hukum atas laporan polisi Agus Salim terhadap Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Pablo Benua hingga Gary Julian. Lantas, seperti apa klarifikasi Farhad Abbas terkait perjanjiannya dengan Denny Sumargo, yang mana dibaliknya terungkap pula siapa yang sebenarnya sosok licik dibalik hilangnya donasi untuk Agus Salim? Seperti apa pula kemeriahan dan bentuk syukur Abbas Said atas ulang tahunnya yang ke-81 kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejumput rasa gundah menyelimuti kalbu Agus Salim kali ini karena ini adalah Ramadan pertama yang ia lewati dengan menunaikan ibadah puasa dalam kondisi matanya yang sudah tidak bisa melihat lagi. Tidak mudah bagi Agus menerima kondisi tersebut jika ia mengenang indahnya bulan suci Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya dengan kedua matanya yang bisa melihat. Lantas, seperti apa ungkapan kegundahan Agus Salim menjalani puasanya di tahun ini tanpa matanya lagi? Selain itu, Agus pun mengaku terus mengingat perlakuan orang-orang sekitar Agus yang selama ini menurutnya terbilang kejam. Hal itu tak lain terkait donasi yang menurutnya adalah miliknya, tapi justru dialihkan kepada pihak lain. Beginilah ungkapan getir hati Agus Salim menjalani Ramadan tahun ini saat ia turut diundang Farhad Abbas dan hadir dalam perayaan ulang tahun Abbas Said yang ke-81 tahun ayahanda Farhad Abbas. Ya, untuk kegundahan sih pasti ada sih gitu, karena saya ngerasa orang-orang yang saya anggap baik gitu bisanya melakukan hal-hal sebodoh dan sekonyol itu gitu. Menurut saya menghilangkan rasa kepercayaan saya terhadap orang-orang yang saya sangka baik gitu. Itu aja sih menurut saya sih, karena keadilan bagi saya tidak ada ketika saya nanti disuruh datang untuk berobat ini, nanti saya diolok-olok, dimain-mainin, diejek-ejek. Ya, sekarang coba posisi siapa yang mau kalau misalnya disuruh berobat, tiba-tiba nanti besoknya beda lagi nih, diolok-olok mau begini atau kok bisa begini gitu kan. Jadi kan saya ngerasanya seakan-akan saya sakit ini, saya orang sakit gitu, bisa-bisanya dipermainkan sekejam itu sampai sekarang gitu. 7 bulan loh saya ngerasainnya gitu. Yang harusnya itu untuk saya tapi diperlakukan seperti itu ya, termasuk Pak Denny lah gitu, kejam sekali perlakuan Anda ke saya gitu. Saya pun saya bilang merasa diri saya bahagia, ya saya bahagia. Merasa diri saya mungkin sedih, ya mungkin saya sedih gitu, tapi semua itu saya jalanin aja lah seperti apa ke depannya gitu ya, karena ditemani sama istri yang setia juga, jadi hari-hari saya tuh nggak terlalu ingat hal-hal yang menyiksa lah pada diri saya gitu, yang berkendala ataupun secara fisik ataupun mental saya gitu, karena saya dikelilingin orang-orang baik juga gitu, yang baik-baik ke saya juga, yang beri dukungan juga. Dan saya juga kadang-kadang untuk menghibur diri saya, kadang-kadang saya melakukan aktivitas kayak sekedar menghibur diri lah dengan lab streaming gitu sih.
Selain kegundahan Agus Salim, ada pula kebahagiaan Abbas Said, ayah Farhad Abbas, yang terungkap kemarin. Pasalnya, di hari Senin tanggal 3 Maret kemarin, Abbas Said berulang tahun yang ke-81. Pada momen bahagia itu, hadir pula keluarga besar dari Farhad Abbas, adik-adik, keponakan, cucu-cucu Abbas Said, dan juga diundang pula Agus Salim serta istri, klien Farhad Abbas. Perayaan ulang tahun digelar di kantor hukum Farhad Abbas, digelar bersamaan dengan acara buka puasa bersama tim hukum Farhad Abbas. Seperti inilah momen-momen hangat dan bahagia Abbas Said dari meniup lilin kue ulang tahun, buka puasa bersama keluarganya dan rekan-rekan Farhad Abbas, hingga menikmati menu ulang tahun plus buka puasa bersama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya muliakan, di sore hari yang berbahagia ini adalah sore yang sangat kami dambakan untuk memperingati 81 tahun hari kelahiran kami jadinya. Untuk memberi makna yang dalam acara yang berbahagia ini, saya mengajak para kita semuanya untuk sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hamirin. Bebas. 1, 2, 3. Ya pasti saya sangat senang sekali. Ya terutama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya Pak Farhad. Semoga panjang umur, diberkahi rezekinya, diberkahin kesehatannya. Semoga apapun itu ke depannya menjadi yang terbaik. Abbas Said pada momen bahagia ulang tahun ke-81 mengungkapkan rasa syukurnya bisa merayakan ulang tahun di usia tersebut bersama istri, anak-anak dan cucu-cucu serta keponakan, keluarga besarnya dengan penuh kegembiraan di bulan suci Ramadan pula sehingga dirayakan sembari berbuka puasa bersama di kantor hukum Farhad Abbas. Seperti inilah ungkapan rasa syukur Abbas Said serta kebersamaannya bersama Farhad Abbas serta keluarga besarnya. Alhamdulillah, sungguh sangat bersyukur pada hari ini anak-anak dan cucu-cucu semuanya dapat berkumpul sebahagian untuk memperingati lahirnya ulang tahun kelahiran saya jadinya yang 81 jadinya. Ya alhamdulillah, syukurilah bahwasanya ya masih sempat diberi Tuhan sampai 81 jadinya, kita syukuri aja. Sangat disyukurilah. Berkah ya. Matanya ayah dan nggak pakai kacamata ya, bagus. 80 tahun masih bagus. Ayah bundanya maunya nggak apa? Ayah bunda maunya di rumah, sekalian sholat di rumah. Tapi karena kantor juga ikut buka puasa, jadi semua merayakan ulang tahun ayah. Gimana bunda? Bunda, lihat gimana ucapin selamat ulang ayah dulu. Selamat ulang tahun ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu ya. Yaumul milad ayah, barakallah fi umrik. Nah, ini bunda. Dari bawah. Maaf ya. Dari bawah. Bunda. Selamat ulang tahun suamiku tercinta, semoga sehat, panjang umur, selalu berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sangat gembira sekali. Saya doakan mudah-mudahan cepat diberikan oleh Allah SWT. Amin. Apa yang dialami. Insyaallah. Hanya bedanya ayah melihat Agus, tapi Agus tidak melihat ayah. Ini sudah. Ya dibandingkan yang waktu dulu. Ayo ya, ayah kasih ayah juga buat orang buta harus bersabar menjalani hidup sedikit ya.
Kita Wa doakan, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. mudah-mudahan Tuhan sembuhkan cepat jadinya ya, dan dapat kembali sudah jalan. Terus gimana kalau Agus nggak bisa melihat seumur hidup ya? Apa saran ayah buat Agus? Nah, diterima aja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi kita minta, tidak minta ya kalau bisa ya tulis kembali. Tapi kalau memang begini ya kita terima lah apa. Dan istrinya jangan sampai meninggalkan Agus ya. Emi jangan meninggalkan Agus walaupun Agus nggak melihat lagi ya. Oke, Gus. Jangan sampai mencari jodoh lain lagi ya. Terima kasih semuanya ya. Sudah mengundang Agus. Sudah sempat bersama. Terima kasih Ayo undang semuanya Agus. ya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas semua kebaikan. Oke. Ya, yang baik. Ya mudah-mudahan kita dapat menikmati tahun yang akan datang lebih bagus dari tahun sekarang ini. Terutama kesehatannya. Kalau doanya untuk Bang Farhat sendiri seperti apa nih Ayah? Mungkin Apanya? anak tercinta Bang Farhat Kaya raya bahagia, panjang umur. Tentu kita doakan mudah-mudahan lebih sukses pada masa-masa yang akan datang. Amin. Sukses membela kaum lemah. Amin. Sebagai putra Abbas Said, Farhat Abbas mengungkapkan bahwa dirinya selama ini menjadikan sosok ayahnya sebagai teladan dalam karirnya sebagai advokat, khususnya komitmennya untuk membela kaum lemah. Sang ayah diibaratkannya sebagai mutiara yang terpendam, tidak terkenal tapi sangat baik, memperhatikan dan mengutamakan orang kecil dalam hal apapun, bukan orang besar. Juga pada setiap acara keluarga termasuk pada momen ulang tahunnya. Farhat mengaku tidak malu bahkan bangga menjadi putra Abbas Said karena ayahnya tidak korupsi, hidup sederhana, peduli kepada sesama dengan sedekah, hingga kini Farhat pun berkomitmen membela hak orang lemah dengan segala suka dukanya. Ayahku itu mutiara yang terpendam, nggak terkenal, nggak populis, tapi baik. Ya itu aku bangga banget. Dan terima kasih buat kawan-kawan sejawat ayah selama ini, baik dan hormat sama ayah, sama kami semua. Insya Allah kita akan menjaga amanah dan tidak akan mempermalukan lembaga peradilan. Dan adik saya yang hakim. sedekah. Ayahku ahli sedekah. Tidak hidupnya itu tiada hari tanpa sedekah. Ayahku yakin bersedekah membantu orang, bersedekah menyelamatkan orang, bersedekah memperpanjang usia orang, dan hasilnya sehat, selamat, panjang umur buat orang yang bersedekah. Kan begitu? Kalian percaya itu? Itu sedekah. Kalau saya simpulkan mudah menolong. Ayah itu kalau di rumah ada ulang tahun tuh, pengalaman ulang tahun ayah saya tuh, kalau ada satpam, kalau kita kan yang utamakan adalah Bapak Gubernur, Bapak Menteri. Kalau Bapak saya terbalik. Mulai satpam duluan, tukang Dodi, pembantu rumah tangga duluan gitu. Jadi kalau kita sudah menomorsatukan orang itu sudah membuat ayah saya bahagia. Nah sekarang aja kumpul, adik-adik bilang kita berapa? 16. Gimana tambah pembantu? Gimana ya? Tiba-tiba bilang kalau mereka diajak ayah pasti senang. Ya ajak semua. Orang tua saya biasa-biasa saja. Saya nggak malu, malah saya bangga. Wah alhamdulillah ayah kita nggak korupsi kan gitu. Gitu. Jadi ya semuanya yang penting saya senang. Alhamdulillah anak-anak semua sekolah selesai semua, anak-anak apalagi cucu-cucu kita ini pada sekolah di luar negeri semua, di Malaysia, di Paris, ITB, mereka hebat gitu. Ya itu mereka, ayah kan mantan hakim agung, mantan wakil ketua komisi yudisial, jadi ya memang bidang kita di situ. Jadi ya kalau mau pinter ya ikut kita kan bisa diskusi dengan hakim yang berpengalaman dan senior ya kira-kira begitu. Ya saya kado spesialnya tuh hampir tiap hari kita kasih spesial buat ayah. Kalau saya itu terkenal ibaratnya kalau sama orang tua, kalau saya punya pisang 2 biji, saya makan 1. Kalaupun saya gojek itu pisang, saya gojek. Gitu. Kalau ada ikan sepotong, saya bagi 2 gitu. Ya sebenarnya saya tuh melihat sebenarnya saya ini sukses saya kayak gimana ya gitu. Mungkin sebenarnya gini, orang tuh bukan melihat kekayaan harta kita. Sukses itu bukan karena orang lihat kita sukses. Tapi ketika kita mau mendedikasikan kita untuk membela kaum lemah, itu orang sukses itu di situ. Bukan karena kita berhasil membela orang dan mengumpulkan uang yang banyak, tapi ketika dalam keadaan apapun kita tetap mendharma baktikan diri kita untuk berada posisi yang membela orang yang lemah. Itu menurut saya sukses. Artinya saya mungkin belum terlalu berhasil, tapi saya mengarah ke situ gitu. Dan siapa aja yang bisa mendedikasikan dirinya buat sosial, pekerja sosial, kaum lemah, itu menurut saya dia sukses.
Karena dia punya waktu, dia punya bahagia kan membagi, berbahagia berbagi. Bagi itu tidak hanya uang tapi waktu. Karena kita ini membela kaum lemah ini menghadapi kapitalisme, menghadapi penjajah ekonomi, menghadapi penjajah sosial, penjahat, mafia. Mereka penjahat buzzer, mereka menghajar kita habis-habisan gitu. Sebelumnya kami tim pembela kaum lemah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ayahanda Dr. Haji Abbas Said SHMH yang berusia 81 tahun. Semoga lebih berkah dan jaya terus tim pembela kaum lemah, dan semoga tetap sehat terus. Ungkapan kalbu Agus Salim di mana dirinya menunaikan ibadah puasa perdana dalam kondisi mata yang tak bisa melihat lagi. Lantas seperti apa klarifikasi Farhad Abbas soal perjanjiannya dengan Denny Sumargo terkait donasi yang berujung Denny Sumargo CS dilaporkan ke polisi? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Farhad Abbas membakar semangat timnya untuk terus membela Agus Salim yang menjadi korban permainan diduga kotor oleh beberapa pihak. Hal itu dilakukan Farhad Abbas karena perang terkait donasi Agus dengan Denny Sumargo, Novianti Pratiwi, Pablo Benua hingga Gary Julian sudah dan masih berproses di ranah hukum. Farhad juga mengungkapkan janji yang pernah disampaikan Denny Sumargo terkait pembagian uang donasi yang ia usulkan dibagi 2, setengah untuk Yayasan Novi dan setengah untuk pengobatan Agus Salim. Namun saat itu Denny Sumargo ketika itu menurut Farhad Abbas mengatakan bahwa Novi keberatan. Tapi belakangan ini Farhad Abbas baru mengetahui bahwa rupanya yang tidak setuju itu bukan Novi, melainkan Denny Sumargo sendiri. Farhad Abbas mengingatkan Denny Sumargo, Gary Julian, Novi, dan Pablo untuk bersiap-siap menjalani proses hukum atas laporan pihak Agus terkait donasi yang telah dialihkan tanpa persetujuan Agus Salim. Menurut Farhad Abbas, perjanjian dengan Denny Sumargo lah yang akan menjadi salah satu bukti atas laporannya kepada polisi. Setelah kami mendapatkan bukti bahwa Denny Sumargo orang yang bertanggung jawab atas hilangnya uang Agus 1,7 miliar, kami sangat prihatin dan ingin mengabarkan kepada Indonesia bahwa selama ini yang terjadi, Agus sedih, Agus menderita, Agus tidak terobati, Agus luka. Itu hanya kepura-puraannya Denny Sumargo ingin membantu Agus. Ternyata itu bohong semua. Sampai beberapa hari sebelum dana dihabiskan dia masih mengatakan bagaimana Mas Farhad kita akan bagi setengah, kita akan bagi setengah. Tapi ternyata dia munafik, dia mengatakan bahwa itu Novi yang tidak mau. Ternyata tanggung jawab dan pura-pura mereka bikin podcast dan dia memberi pernyataan. Tapi tetap kita kejar, si Pablo kita kejar, para pengacara donatur kita kejar, dan Gary kita kejar. Nanti kita minta kepolisian Republik Indonesia untuk mengerti ya, Pak, ini bukan main-main, Pak, ini bukan menyangkut artis. Ini adalah bisnis TikToker yang mereka mengambil uang yang sebanyak-banyaknya dan bahkan menghisap uang-uang yang milik Agus ini. Dan tolong, ini awalnya saya pikir Novi yang seperti ini, karena Novi mengatakan ya yang semua obat aja gitu. Padahal kan itu namanya sumbangan sukarela dari 8.000 donatur. Nah kemudian mereka rekayasa, dari pengacara Novi jatuh ke Pablo, Pablo jatuh ke donatur. 2 orang mengaku 577 orang, ternyata cuma 2 orang. Kemudian dia cabut gugatan, kemudian dia serahkan ke NTT, kemudian dia mengatakan sudah sah segala macam. Padahal Kementerian Sosial tidak seperti itu. Oleh karena itu kita minta agar pengadilan dan keadilan, hukum berat Denny Sumargo dan Pablo dan Gary, hukum mereka seberat-beratnya. Kemudian kita berjuang di sini karena uang itu sudah masuk ke rekening Agus. Dan katanya dititip sementara ke rekening Novi. Ternyata oleh Denny Sumargo dihabiskan. Kalian setuju untuk terus berjuang membela Agus? Setuju. Dan tidak akan pernah lelah membela kaum lemah? Tidak. Dan Gary sudah dipecat ya. Gary sudah dipecat. Dianggap tidak layak memimpin. Dan dia keluar dana itu tidak ada pelaporan dan memang tidak tanpa persetujuan. Dan ini pidana. Bukan, Denny menawarkan bagaimana Anda nggak keberatan. Setengah saya kasih Novi, setengah kasih saya. Saya bilang ya silahkan aja kan. Daripada nggak dapat nih. Ternyata Mas Novi nggak mau, tapi kenyataannya tidak. Denny nggak mau, ada suratnya, ada buktinya, itu akan kita serahkan. Kami sudah berkomunikasi dengan semua orang yang punya kepentingan terkait dengan bukti itu.
Farhad juga menyebutkan bahwa dirinya siap menghadapi laporan polisi dari Denny Sumargo atas dirinya di Polda Metro Jaya terkait dugaan pengancaman. Dan ia juga mengingatkan Denny Sumargo atas laporan polisi yang telah dilayangkan Farhad Abbas atas Denny Sumargo soal menyebarkan permusuhan terhadap suku Bugis yang diharapkan Farhad Abbas akan dihukum, di mana Farhad enggan lagi untuk berdamai dengan Denny Sumargo. Seperti inilah pernyataan tegas Farhad Abbas. Ya, kalau terkait laporannya seperti donatur, nanti hari tanggal berapa ya? 5 ya, tanggal 5. Nah, kalau pernah laporannya Denny Sumargo, saya akan jalani, saya akan hadapi. Ya, kalau kalimat hajar dianggap melanggar dan mengancam keselamatan jiwa, pasal 369, saya akan hadapi. Dan silakan Denny, saya sudah diperiksa atas laporan saya terhadap kamu. Nggak jadi dicabut, diproses. Denny menyebarkan permusuhan terhadap suku Bugis dan mendatangi rumah saya dengan cara-cara brutal, ya. Kau pikir kalau kau cuma hanya gara-gara itu kau datang ke rumah, kau benar, ya. Kamu adalah, saya anggap orang jahat yang mempermalukan dan harus dihukum, Denny Sumargo. Saya lawan Denny Sumargo. Gue nggak mau damai sama Denny Sumargo, ya. Gue nggak mau damai sama orang yang jahat sama Agus. Mengejutkan klarifikasi Farhad Abbas soal perjanjiannya dengan Denny Sumargo yang justru berujung laporan polisi. Lantas, benarkah Agus Salim tetap menunggu proses hukum atas 4 orang yang ia telah layangkan laporan polisi terkait donasi yang dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan dirinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Prahara donasi Agus Salim senilai sekitar 1,5 miliar rupiah rupanya masih terus bergulir di ranah hukum pasca Agus Salim telah melayangkan laporan polisi atas 4 orang, yaitu Pratiwi Novianti, Denny Sumargo, Pablo Benua hingga Gary Julian. Bahwa dirinya kini tinggal menunggu proses hukum saja atas 4 orang yang telah ia polisikan tersebut. Yang mana menurut keterangan kuasa hukum Agus Salim, ke-4 orang tersebut pada pekan ini akan dipanggil perdana oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor. Agus menilai bahwa Denny Sumargo adalah orang yang paling bertanggung jawab atas habisnya uang donasi lantaran dialihkan ke pihak lain yaitu korban bencana alam di NTT tanpa persetujuan dari Agus Salim selaku penerima manfaat dana tersebut. Pihak Agus juga berharap bahwa Denny Sumargo akan dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya tersebut. Bahkan terkait laporan dari Agus Salim, saksi dari pihaknya kabarnya diperiksa penyidik pada hari ini, di mana keterangannya akan memperkuat laporan polisi Agus Salim. Kemudian untuk informasi perkembangan terkait laporan polisi yang telah kita ajukan, yaitu laporan polisi terhadap 4 orang, Pratiwi Novianti, Pablo Benua, Denny Sumargo, dan Gary Julian Saputra. Saat ini informasinya berdasarkan surat perkembangan hasil penyelidikan, 4 orang ini akan dipanggil segera dalam minggu-minggu ini, terutama Denny Sumargo yang dipanggil pertama oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya akan memanggil Denny Sumargo atas dugaan tindak pidana yang mengalihkan dana uang 1,3 miliar tersebut tanpa persetujuan M. Agus Salim, klien kami, ke korban bencana alam Leutobi di Nusa Tenggara Timur itu. Denny Sumargo merupakan otak intelektual dader untuk mengalihkan dana tersebut kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, sehingga Agus sampai saat ini dalam jangka waktu 7 bulan ya ini, perkara ini tidak kunjung selesai, ya. Artinya apa? Denny Sumargo harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga klien kami M. Agus Salim mengalami kerugian. Bulan puasa ini Agus tetap berpuasa, berdoa dan berharap ya Gus ya, agar uang donasinya bisa kembali, dan kita juga minta kepada pihak kepolisian ya agar Denny Sumargo dihukum seberat-beratnya Gus ya. Dihukum seberat-beratnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang mengalihkan dana tersebut kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur tanpa persetujuan M. Agus Salim. Ya sampai saat ini tidak ada komunikasi ya, artinya Denny Sumargo tidak beritikat baik untuk komunikasi kepada kami untuk mengembalikan donasi tersebut.
sampai bulan puasa ini ya, di bulan puasa suci Ramadan kita tetap memproses hukum terhadap laporan polisi ini. Dan informasinya besok saksi dari kita Mbak Wulan akan diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan polisi yang kita buat juga sebagai saksi yang memperkuat kita juga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.